Pemerintah telah berketetapan untuk memindahkan ibu kota negara untuk berada di luar Pulau Jawa, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam, Pasir Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ibu kota baru diharapkan mampu menampilkan diri sebagai kota masa depan, di mana para talenta lokal dan global mau datang untuk berkolaborasi dan menghasilkan kemajuan, sehingga tentu saja bisa mampu mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia. Nah, pemindahan ibu kota ini tentu saja tidak berarti hanya memindahkan pusat pemerintahan dan lokasi semata. Tentu saja dibutuhkan perpindahan sistem, budaya kerja, dan juga pola pikir masyarakat. Nah, lalu seperti apa kesiapan pembangunan ibu kota negara Nusantara di pulau terbesar ketiga di dunia ini? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar pembangunan ibu kota Nusantara. Bila tak ada aral, proses pembangunan infrastruktur ibu kota negara atau IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur akan dimulai tahun ini. Berbagai rancangan pembangunan IKN telah disiapkan dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang IKN pada 15 Februari 2022. Direncanakan, wilayah IKN Nusantara meliputi daratan seluas lebih dari 250.000 hektar dan laut seluas lebih dari 68.000 hektar lautan. Terdapat 5 tahapan pembangunan yang dirancang, mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2045, tepatnya pada peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-100 tahun. Rencana pemindahan ibu kota negara IKN harus bisa diwujudkan dalam bentuk kota yang cerdas dan berkelanjutan. Menurut Guru Besar Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Muhammad Ali Berawi, pengembangan kota baru membutuhkan perencanaan komprehensif yang mampu menjawab tantangan laju urbanisasi. IKN merupakan perwujudan konsep pembangunan ekonomi sentris dengan membangun dan menyebarkan pusat produktivitas dan kegiatan ekonomi. IKN diharapkan mampu merepresentasikan kemajuan bangsa yang unggul dan katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia. Pembangunan ibu kota negara Nusantara tidak hanya menyoal pembangunan fisik, tentunya pembangunan ibu kota negara baru disertai pasti juga dengan pembangunan interaksi penduduk. Dibutuhkan perjalanan yang lumayan panjang ya untuk membuat sebuah kota baru, dan mestinya mempunyai roh atau the soul of the city. Tidak hanya menjadi kota yang harusnya inklusif, ibu kota negara Nusantara juga harus dibangun menjadi kota yang layak huni dan humanis. Lalu seperti apa strategi pembangunan dan pengembangan ibu kota negara Nusantara di tangan kepala otorita baru untuk dapat menjadi kota percontohan di Indonesia? Untuk itu sudah hadir bersama saya di studio Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN. Halo Pak Bambang, apa Salam kabar? sehat. Salam Mbak Desi. sehat. Salam sehat untuk pemirsa juga. Iya, dan tentu saja kita lakukan wawancara ini dengan protokol kesehatan yang ini sudah bagian lah dari kehidupan kita, sudah divaksin dan di booster, dan kita tentu saja jaga jarak. Tapi pertama-tama Pak Bambang selamat ya menjadi kepala ini. Ini suatu yang bersejarah sebenarnya. Pertama kali kita memiliki yang namanya kepala otorita dari ibu kota negara baru, ibu kota Nusantara. Bagaimana menghadapi tugas ini? Excited karena kita terakhir ketemu masih menjadi Vice President dari ADB ya, Asian Development Bank di Manila. Kaget atau mendapatkan amanat ini? A bit surprising. Iya, a bit surprising ya. Yes, karena memang sebetulnya term saya di ADB masih hingga Juli ya. Kemudian tapi tadi excited juga karena kebetulan saya by train urban planner.
Jadi itu ilmu saya, tentunya di ADB dan sebelumnya kita saya selalu bicara tentang berbagai konsep, berbagai teori, tapi this is the chance. This is a challenge. Tapi to you really looking apply. forward, you feel you are capable? Apakah merasa bahwa yes, ini betul-betul bidang saya merasa confident bisa melakukannya karena ini semua mata bertuju kepada Pak Bambang saat ini untuk membangun ibu kota baru. Insya Allah ya. Kalau kita lihat dari teori, kemudian juga beberapa konsep, saya kira insya Allah itu semua memang bagian dari apa yang saya punyai. Tapi ada satu faktor lagi, jadi politics ya. Dan itulah yang mungkin nanti akan tercampur dengan semua konsideran sosial, ekonomi, teknikal dan sebagainya. Iya pasti banyak sekali. Bukan ya kalau kita lihat kan di negara lain juga ibu kota banyak yang dipindah lah, kita lihat di Malaysia mungkin bukan Kuala Lumpur tapi ada Putrajaya dan juga di Australia kota-kota besarnya di Sydney, Melbourne, tapi mereka memiliki Canberra. Jadi banyak lah di Kanada juga demikian. Tapi ngomong-ngomong ini kan untuk pertama kali mendapat jabatan ini dan tentu saja ada tugas di job desk-nya itu sebenarnya apa sih? Apa yang harus dilakukan dan dicapai oleh kepala otorita IKN ini berikut wakilnya dan kira-kira harapan dari Presiden Jokowi sendiri dengan kehadiran Pak Bambang dan juga Pak Doni. Ya. Ada apa yang disebut 4P, Mbak Desi dan pemirsa semua, yang kami diminta untuk benar-benar mengelola pembangunan ibu kota negara Nusantara ini. 4P itu yang pertama adalah persiapan, bagaimana kita mempersiapkan semua aspek sebelum adanya satu pemindahan, itu yang pertama. Yang P yang kedua adalah pembangunan. Of course kita harus membangun fasilitas sarana prasarana publik dan juga untuk masyarakat. Yang P yang ketiga adalah pemindahan itu sendiri, karena we are going to have a step by step pindah gitu ya ke sana. Dan terakhir tentu penyelenggaraan pemerintahan. Jadi 4P itulah yang dimandatkan kepada kami untuk membangun dan mengelola ibu kota Nusantara. Oke, ini sebelum kita masuk ke intinya 4P itu sendiri, ini bagaimana bentuk struktur organisasinya itu sendiri dan kaitannya tentu saja dengan Presiden dan juga dengan provinsi-provinsi lain, ini bagaimana Pak Bambang? Dan apakah sudah punya timnya ini yang paling penting? Ya, memang saat ini sedang dikebut finalisasi dari 4 rancangan Perpres dan 2 rancangan peraturan pemerintah, di mana di dalam Perpres ini nanti akan ada badan otorita itu seperti apa sih gitu ya. Sudah bayang nggak tapi? Terbayang, sudah ada bayangan, ini tinggal finalisasi saja. Jadi memang badan otorita nanti akan ada 2 bagian struktur besar. Otoritanya sendiri nanti akan berfungsi sebagai gampangnya manajer kota, penyelenggara pemerintahan, regulasi gitu ya. Dan kemudian di bawahnya nanti akan ada badan usaha. Badan usaha inilah yang nanti akan menyelenggarakan aspek kepengusahaan. Ya, investasi Betul. dan lain sebagainya. Dan dia adalah master developer dari kota Nusantara ini sendiri. Nah, kami mempunyai dewan pengarah yang insya Allah langsung dipimpin oleh Presiden. Dan kemudian menteri-menteri terkait juga, karena saat ini sebetulnya kami masuk di tengah, Mbak Desi. Kan sudah banyak sebetulnya upaya-upaya untuk misalnya infrastruktur membangun dam sudah ada untuk air bersihnya, kemudian akses juga sudah ada, kemudian juga kementerian lain sudah mulai ancang-ancang untuk membangun IKN ini, untuk reforestasi, penghutanan kembali itu juga sudah ada dari Kementerian KLHK, kemudian juga masalah-masalah tanah juga ditangani oleh ATR BPN. Jadi bayangan kami 2 tahun, 3 tahun ke depan itu kami lebih sebagai orkestrasi ya. Jadi betul-betul project manajernya lah. Betul, ya, gitu. betul. Dan juga bagian financing harus di Sudah mulai. Sudah mulai. Nah Pak Bambang, ini kan tadi ada 4P itu persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan. Ini kan pasti ada tahap-tahapnya. Betul. Ya, nah persiapan berapa lama, pembangunan, dan kemudian penyelenggaraan dan juga pemindahan itu berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan? Kalau kita lihat peta IKN sendiri, kan ada yang zona inti, kawasan inti pusat pemerintahan itu sekitar 6.600 hektar. Kemudian extended dari KIPP ini kita sebut kawasan selanjutnya itu 56.000 hektar. Dan the whole dari IKN itu 256.000 hektar. Itu 56.000 hektar, 4 kali Jakarta. Luar biasa besarnya. Dan 70% dari itu akan merupakan forest. Hijau lah, mau tidak mau. Betul. Ya. Dan itu yang merupakan salah satu yang unik. Saya kira belum ada di dunia ini yang kita memplan satu kota di mana 70%
dari kawasannya itu merupakan kawasan yang akan tetap hijau, bahkan akan jadi tropical forest. Oke, gitu jadi ya. persiapan itu sekitar dari tahun, kita taruhlah mulainya tahun ini atau tahun depan kita Sudah mulai. Sudah Jadi mulai. sampai kapan ditargetkan untuk selesai? Nah ini kan tidak sequence, tapi tergantung kepada bagian wilayah perencanaan. Misalnya untuk KIPP tadi, itu juga dibagi 3 nanti. Ada zona 1A, 1B, 1C. 1A itu adalah pusat pemerintahannya. 1B Yang itu intinya yang ya. betul, yang di mana istana akan berlokasi, DPR, MPR dan sebagainya. Yang 1B itu lebih ke arah education dan 1C itu health. Nah 1A ini yang kita fokuskan sekarang, di mana persiapan dan pembangunan itu nanti akan disegerakan. Dan 1C, 1B itu nanti akan insya Allah dikerjasamakan dengan swasta. Iya. Gitu. Jadi tidak letterless sequence, tapi memang akan Tapi ada irisan-irisan, Irisan-irisannya. tapi kalau dilihat dari jangka waktu, Ya. ini kan berapa lama kira-kira kita kan yang untuk zona satunya ini pemindahan, tentu saja di situ harus ada pemindahan dari kepala negara dan juga menteri-menteri yang inti ya. Itu kira-kira kapan direncanakan dan kapan nanti tahapan-tahapan supaya penyelenggaraannya itu juga bisa 1A itu dimulai. yang di pusat pemerintahan kita harapkan kita mulai memindahkan 60.000 orang itu adalah di tahun 2024. 2024 ya? Betul. Berarti 60.000 orang ya? 60.000 orang Ini terdiri targetnya. dari apa, TNI, ASN, Polri, TNI, Polri, betul. Dan kemudian tidak hanya itu ya, tentu saja nanti private citizen ataupun Iya. masyarakat Dan biasa keluarganya juga, juga, dan keluarganya juga harus ke sana. Jadi yang kita sama bangun ada itu kementerian juga kan di situ, betul, kementerian. kementerian, berbagai macam kementerian, terutama kita sering bilang ada triumvirat, Triumvirat ya. yang luar negeri, dalam negeri dan juga pertahanan. ya. Nah, tapi di luar itu kan yang kita pindahkan itu sekali lagi adalah mereka-mereka yang akan jadi pahlawan kalau saya sebut ya. Ini pahlawan Pionir, ya. pioneers, right. Perambah. Betul. Jadi kita harus siapkan juga misalnya educationnya, Ya, harus ada sekolahnya, kalau mereka apalagi membawa family, kemudian pelayanan kesehatannya seperti apa. Insya Allah amusementnya seperti apa, supaya mereka juga di sana ada grocery-nya, ada coffee shop-nya, misalnya begitu. Itu jadi ekosistem yang kita Iya, bentuk. itu tahun 2024 direncanakan. Kita mulai, 60.000. Jadi berarti itu semuanya infrastrukturnya untuk menampung 60.000 Betul. orang itu mau tidak mau sudah harus selesai Sudah ya. harus selesai. Wah, lumayan harus dikebut itu berarti Betul. ya. Dan menarik Mbak Desi, mungkin ada iterasi di sini karena kita juga harus menghitung daya dukung lingkungan Ya. dan Nah, sebagainya. Ini paling penting Pak Bambang, kita istirahat sebentar. Ini diskusinya sangat menarik, masih cukup panjang yang perlu kita bahas ya dalam pemindahan ibu kota ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Bambang Susantono selaku Kepala Otorita IKN Nusantara. Kita membahas mengenai tahap pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara yang kita harapkan ya akan menjadi kawasan super hub Indonesia, jadi ibu kota negara baru Nusantara. Ngomong-ngomong Pak Bambang sudah pindah juga sekarang ke IKN, apakah sudah ada rumah atau ini Insya Allah, kantor yang dibangun? Kita sedang siapkan. Insya Allah kita akan bermarkas di sana, mungkin di Balikpapan dulu sambil menunggu nanti di kawasan sendiri kita akan coba buat site office. Kalau sekarang saya lihat masih harus glamping dulu ya. Glamping dulu, betul. Ya, tadi dari 6.600 hektar ya, 70% akan ya memang ini merupakan hutan ya. Betul. Itu yang free and clear yang kira-kira siap untuk dibangun dan tidak ada masalah nanti dari segi tanah kepemilikan dan lain sebagainya, itu berapa persen? Kita berkonsultasi dengan Ibu Menteri KLHK untuk yang kawasan hutan karena kita ingin juga itu benar-benar di-preserve dan kemudian untuk yang areal pengguna lainnya APL itu dengan Pak Sofyan Jalil, Menteri ATR dan BPN. Nah, yang akan diserahkan ke kami adalah yang free and clear dulu, karena itu nanti yang akan dipakai untuk pembangunan yang tadi, kawasan inti pusat pemerintahan tadi. Nah, ini rata-rata bentuknya apa? Tentu saja tidak hutannya, bukan hutan lindung, hutan konservasi dan lain sebagainya, tapi ini harus daerah yang memang diperuntukkan untuk boleh dibangun kan? Kita Betul. kan harus memperhatikan paling penting adalah aspek lingkungan, AMDAL dan juga kelestarian alam dan lain sebagainya. Betul. Jadi sekarang itu sebagian dari kawasan hutannya kan hutan produksi ya. Dari sebagian kawasan hutan produksi ini akan kita hutankan kembali menjadi hutan tropical forest.
Dan itu sebetulnya sangat menarik, dan itu menarik ke semua pemerhati global, bahwa ini pertama kali kota itu akan dibangun dengan tropical forest nature-nya gitu ya. Nah, itu dari sisi... Tapi kondisinya seperti apa sekarang hutan produksinya? Hutan Apakah terbengkalai atau bagaimana? Sudah Sudah ada ada. pohon-pohon yang Ya. atau masih perlu penanaman pohon ekstra? Karena ini hutan produksi sebetulnya dirawat oleh yang memproduksi ya, yang mengelola itu. Dan kalau kita lihat di lapangan akan terlihat misalnya batang-batang pohon itu, yang kemudian ada yang besarnya memang sudah masa panen, ada yang baru ditanam dan sebagainya. Jadi mereka masih memiliki hak untuk mengelola itu sampai dengan kita nanti minta. Tapi ke depan ya sudah tidak boleh ya? Ya, artinya kapan akan diminta? Sesuai dengan sequence. Okay. Jadi bila kita misalnya 1A, kita ingin bangun sumbu kebangsaan, arealnya seperti satu strip gitu, kita akan mintakan dan mereka tentu akan memberikan ke kita. Itu perjanjiannya. Iya, antara dan pengelola semoga dan tidak ada ini hambatan dan menimbulkan kontroversi juga ya dalam hal ini ya, karena ya ini everybody has to be on board ya. Betul. Nah di situ dari segi hutannya, amdalnya, lingkungan hidupnya, tapi kan di situ juga ada masyarakat lokal, ada masyarakat yang memang tinggal di situ. Ini bagaimana kolaborasinya atau persetujuan memastikan bahwa hak-hak mereka juga tidak dihilangkan atau bahkan mereka bisa berkontribusi dan bisa mendapatkan benefit ya dari kehadiran IKN ini. Betul. Kalau yang kawasan hutan saya kira lebih free and clear ya. Walaupun kita tahu hutan di Indonesia itu kadang-kadang tidak hanya di situ, tapi di tempat-tempat lain juga kadang-kadang ada yang menggarap di situ. Nah ini masih dalam jurisdiksi dari Kementerian KLHK. Dan bahkan Ibu Menteri KLHK membuat satu satgas tersendiri untuk IKN. Jadi mereka akan membantu kita untuk membuatnya free and clear. Nah yang menarik tadi Mbak Desi katakan, ada di situ ada beberapa desa yang kami sendiri sebetulnya ingin mereka itu jangan pindah. Artinya kalau bisa merupakan bagian dari IKN itu sendiri. Bahkan ada konsep smart village misalnya. Jadi buatlah mereka itu menjadi desa yang memang memiliki ciri khas kebudayaan dari lokal, tetapi diberikan tambahan-tambahan di mana pemukimannya ditata, dibikin misalnya ada digital capacity di situ, sehingga mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada waktu pembangunan dan juga nanti penyelenggaraan. Maksudnya jangan pindah itu, apakah mereka mengatakan ingin pindah atau memang ini usulan dari pemerintah untuk kalau bisa dipindahkan, untuk bagaimana persisnya? Ini kami ingin agar mereka nanti ditata ulang. Ada beberapa konsep. Yang pertama ada land consolidation. Jadi dikonsolidasi, kemudian ditata ulang pemukimannya. Ada lagi yang swap, mereka nanti diberikan tanah di tempat lain, gitu ya. Atau memang mereka tetap di situ, tetapi keunikan tadi ya. Iya, tadi kita ada smart preserve, village atau unique village. Jadi bisa homestay, misalnya nanti Mbak Desi ke sana mau glamping atau mau jungle trekking, dan bisa menjadi sumber ekonomi baru juga bagi mereka. Local economic development-nya jadi jalan. Ini kan harus ada kerjasama atau kolaborasi dan juga masukan dari pihak-pihak, misalnya dari pihak lingkungan hidup, aktivis atau orang yang paham mengenai pengelolaan hutan ya, baik dari domestik maupun global. Karena kan Kalimantan kita kenal paru-paru dunia ya, Borneo. Kita mengharapkan ini terus dijaga dan biodiversity-nya kan luar biasa banyak, dan juga untuk masyarakat adat di sana, masyarakat lokal harus ada konsultasi terus-menerus kan, sehingga ini semua aspek inklusivitasnya itu Pak Bambang harus dijaga. Sepakat saya dengan itu. Jadi memang kita membuka seluas-luasnya bagi masyarakat, dari elemen, dari komunitas, dari adat, untuk memberikan urun rembuk bagaimana sebaiknya kita membuat satu kota yang unik. Karena ini belum ada di dunia menurut saya. Ini the first time untuk dua hal. Yang pertama adalah memindahkan ibu kota ke pulau lain. Kebanyakan ibu kota kan masih dalam satu land base ya. Nah yang kedua adalah ibu kota dengan 70% dari kawasannya itu berupa hutan. This is very unique. It is very unique and it's very challenging. Tapi pasti juga kalau kita tidak melakukannya dengan benar dari awal, itu kan nanti bisa, kita tidak inginlah hal-hal yang negatif terjadi istilahnya. Bentuk blueprint-nya itu sendiri Pak Bambang bagaimana? Sudah lihat kan gambarnya dan lain sebagainya. Apa pendapat Pak Bambang mengenai ini? Kan sebagai ahli ya, pakarnya saya lihat juga mengenai infrastruktur, tata kelola ruang, bagaimana? Ada input yang dari sisi philosophical memang bagus ya. Ada tentang human, nature, culture ya. Human, nature, culture. Jadi tiga aspek itu. Human-nya apanya? Human-nya tadi, humanisnya tetap dikedepankan. Dalam seperti apa aspek-aspek apa? Misalnya bagaimana
gender empowerment akan bisa dilakukan di situ. Bagaimana kota ini menjadi 10 menit accessibility gitu ya. Bagaimana interaksi, ya, tadi Mbak Desi menyebutkan the soul of city, itu paling penting karena kita tidak membangun pusat pemerintahan, tapi kita membangun kota. Dan kota itu harus dibangun berdasarkan interaksi kerekatan sosial warganya. That's the human things gitu ya. Karena kita sering visit kota yang kita nggak feel warm gitu ya. Dan nggak nyaman, bahkan betul. ibu kota sekarang saja kan ada yang mungkin merasa tidak nyaman ya karena mungkin ini terlalu luas atau terlalu ramai, terlalu banyak kemacetan dan lain sebagainya. Jadi human itu semua akan merasa nyaman dan sense of belonging-nya itu ada ya. Humanis lah yang kita sebut humanis tadi, sehingga interaksi itu akan terjadi dengan sendirinya dan kerekatan sosial itulah yang nanti akan membentuk the soul of the city tadi. Oke. Selain human tadi nature. Ya. Nah, dalam nature ini KPI-nya atau kira-kira bukti bahwa kita sudah betul-betul bukan kota yang kebetulan ada hutannya, tapi betul-betul hutan yang kebetulan ada kotanya di tengah, sehingga aspek alamnya lebih dikedepankan ya Pak Bambang. Betul, tadi Mbak Desi menyatakan misalnya biodiversity. Bagaimana kita misalnya membuat satu nature balance sheet dari awal. Kita buat balance sheet dan kita buat baseline-nya, sehingga kita tahu persis kekayaan biodiversity yang akan kita bentuk misalnya 2045 itu seperti apa. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan balance sheet kita bahwa memang kita nature positif. Ya, contoh dari negatif. Balance sheet apa yang kita miliki, misalnya, dari jumlah flora faunanya dan juga kekayaan ini alamnya. Nabatinya seperti apa. I'm not an expert untuk biologi, tapi saya kira itu bisa kita lakukan dan kita lakukan dengan cara-cara yang baru. Digital things gitu ya. Kalau dulu misalnya satu persatu kita survei, ini mungkin survei awalnya memang akan kita lakukan, tapi selanjutnya misalnya dengan drone. Kita akan melihat misalnya bagaimana teknologi-teknologi baru bisa melengkapi tadi, bagaimana kita menghitung nature-nya supaya tetap positif. Oke, kita break kembali Pak Bambang, tapi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan kembali sesaat lagi. Insight with Desi Anwar, kita membahas mengenai pembangunan IKN Nusantara yang mengusung konsep smart dan sustainable. Saya ditemani Bambang Susantono selaku Kepala Otorita IKN Nusantara. Tadi prinsipnya itu ada dengan IKN ini, human-nya, ya, manusianya, kotanya akan humanis, dan kemudian di situ ada nature-nya, tentu saja lingkungan, alam sangat penting, apalagi ini nanti di tengah hutan, ya 70% dari wilayah IKN itu akan terdiri dari hutan yang memang merupakan hutan, betul-betul hutan tropis ya, bukan hutan yang untuk dieksploitasi ataupun dikelola. Dan terakhir ini ada culture. Tapi sebelum kita ke situ, bicara culture ini kan menyangkut budaya ya, mungkin perlu diingatkan kembali ya, kenapa kita perlu memindahkan ibu kota ya. Jangan sampai ini karena kita melarikan diri dari masalah yang ada di Jakarta, karena katanya pada tahun 2050 Jakarta sudah akan tenggelam. Sekarang saja sudah semakin lama semakin naik ya permukaan airnya, dan sudah banyak ada banyak polusi dan kemacetan dan lain sebagainya, sehingga dianggap sudah tidak layak lagi lah, sehingga kita melarikan diri. Dan itu yang pertama. Dan kedua, ini bagian dari filosofinya juga ya. Jangan sampai kita memiliki kesan bahwa ini memindahkan dominasi pusat ke daerah sehingga menimbulkan semacam, yaitu ini kan di luar Jawa, tapi nanti ujung-ujungnya ini membuat lebih besar lagi lah istilahnya cakupan dari Pulau Jawanya itu sendiri. Pak Bambang, menurut saya dua hal ini sangat-sangat penting untuk kita ingatkan kembali. Kenapa IKN ini seharusnya ada, dan supaya kita di jalan yang benar ya ke depan. Ya, saya sepakat untuk itu. Jadi yang pertama tentu kita ingin membentuk Indonesia sentris ya. Karena memang saat ini kalau kita lihat pola pembangunan kita berpusat di Jawa, ekonomi ataupun populasi, segala aktivitas itu semuanya di Jawa. Kita ingin ada pusat pertumbuhan baru di luar Jawa yang bisa memberikan efek pemerataan, ya, equitable distributions of development, sehingga itu nanti akan terasa dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah lain, terutama di luar Jawa. Saya kira dua hal itu yang paling penting kalau kita melihat, menangkap bagaimana culture ataupun filosofi yang
yang melatar belakangi dari blueprint yang dipunyai oleh IKN ini. Iya, nah ini filosofinya penting, makanya ibu kotanya kan namanya Nusantara, Nusantara, ya. Walaupun betul. orang katakan kenapa tidak kurang kreatif ya namanya, tapi sebenarnya inilah intinya spirit dari kebinekaannya dari Indonesia itu sendiri. Pasti ada dampak karena kita lihat ibu kota Jakarta ini kan bukan saja pusat keramaian, pusat ekonomi, pusat jumlah populasi dan lain sebagainya, tapi dari segi pusat politiknya. Nah ini bagaimana dalam roh, karena ini memang kota baru, tapi ini ibu kota, jadi berarti mencakup aspek politiknya itu juga yang kita lihat selama ini sangat ini ya syarat di ibu kota Jakarta. Ya, saya kira dengan memindahkan pusat pemerintahan ke sana berarti juga sebagian besar dari political activities juga akan ikut pindah ya, karena ini kan ada kedutaan asing, MPR, DPR, DPD akan di situ juga, presiden dan juga kabinet akan di situ juga. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, itu akan juga mewarnai kotanya sendiri. Tapi kami ingin agar kota itu tidak hanya dipenuhi oleh hal-hal tersebut kan. Kita ingin kota ini benar-benar livable, ingin kota ini benar-benar nyaman untuk ditinggali. Sehingga yang menarik sebetulnya buat saya juga adalah bagaimana triangulasi antara IKN, Samarinda, dan Balikpapan. Yang nantinya 3 kota ini akan merupakan satu center yang baru. Jadi kita nggak lihat IKN sebagai satu entitas terpisah dari yang kedua ini. Dan bahkan untuk Balikpapan yang sudah berupa oil city, ya, oil and gas city, pertumbuhan bagus. Dan ini kalau kita bangkitan dan tarikan antara kedua pusat-pusat pertumbuhan baru ini plus Samarinda, tentunya nanti akan bisa juga membuat satu keseimbangan baru untuk the urban system. Urban system kita bicara misalnya dengan kota-kota lain, misalnya Manado, Gorontalo, Palu, kemudian juga di Sumatera dan sebagainya. Iya, nah inklusivitas ini kan sangat penting ya, melibatkan. Betul. Dan juga kalau nanti sudah pindah di situ jangan istilahnya memarginalkan yang masyarakat yang sudah ada di sana selama ini, tapi justru memberikan nilai tambah dan memberikan manfaat dan memberikan benefit ya. Kira-kira dari segi pasti dampak ekonomi juga harus ada tadi karena ada bagian investasinya juga di situ. Kira-kira bagaimana untuk mengelola dan memastikan bahwa ibu kota baru ini juga memiliki nilai tambah secara ekonomi yang baik, Pak Bambang? Ya, yang pertama tentu karena penyelenggaraan pusat pemerintahan dia punya value tersendiri untuk itu. Nah, sebagai pusat pemerintahan tentunya nanti ikutan atau multiplier ataupun linkage-nya, forward dan backward linkage-nya akan ikut. Misalnya kegiatan-kegiatan berhubungan dengan bisnis ataupun yang lain. Itu nanti akan juga dengan sendirinya akan berpadu dan berinteraksi dengan pusat pemerintahan ini. Seperti bank-bank juga akan tentu saja financial district, bank dan sebagainya, itu akan merupakan tadi multiplier effect dari keberadaan dari pusat pemerintahan itu sendiri. Tapi kembali nanti kita akan melihat satu pertumbuhan yang memang tidak hanya didominasi oleh pemerintahan, tetapi juga ikutannya tadi. Misalnya education, di situ ada pendidikan di situ, itu akan jadi pusat-pusat. Insya Allah kita akan mempunyai misalnya universitas tidak hanya nasional, tapi juga internasional yang akan di situ. Biasanya kalau ada academic institution, akan juga ada research center. Dan research center ini kalau unik, kalau boleh saya berharap, justru yang akan memiliki keterkaitan langsung dengan forest. Kan kita sebetulnya kaya ya, dari sisi plasma nutfah, dari sisi biodiversity, itu merupakan kekayaan tersendiri yang mungkin belum tereksplor dengan baik gitu ya. Nah itu akan jadi ikutan juga. Nah, ini mungkin ekosistemnya nanti yang akan kita bentuk sehingga economic conditionnya di situ akan unik gitu. Iya, jadi ini kota sebenarnya menjadi prototipe untuk bagaimana sebuah kota masa depan yang ramah lingkungan, karena kan kita juga memiliki komitmen kita terhadap perubahan iklim untuk mengurangi emisi dan lain sebagainya. Nah kalau dari segi ini budaya ya, tadi ini salah satu dari tadi bagian kemanusiaannya, kemudian alamnya, dan ini budaya. Ini kan berarti ada perubahan mindset yang diharapkan ya dengan pindah ke kota itu, apalagi kalau kota itu memang ditata dengan betul-betul sesuai dengan blueprint yang menggarisbawahi tadi sustainability, nature, tapi smart. Ya itu yang terakhir tadi, kita belum bahas yang smart ya. Tapi ya nanti kita bahas mengenai itu. Tapi ini kan berarti harus ada jalan ke sana gitu. Untuk perubahan lah mindset maupun budaya, peradaban baru yang kita ingin ciptakan. Exactly. Kita mengharapkan dengan satu pola urban management yang baru,
yang berbeda dengan urban management sekarang. Ya, misalnya bagaimana digitalisasi itu bisa memfasilitasi partisipasi publik secara langsung, misalnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau voicing their concern gitu ya. Itu bisa mewarnai satu pola pikir dan juga pola tindak ke depan dari urban managers itu sendiri. Nah ini menarik karena tadi kita masuk ke smart ya. Yeah. Smart itu tentu kita harapkan tidak hanya smartnya tapi bagaimana servicesnya nanti akan dirasakan oleh warga. Itu paling penting gitu. Kalau smartnya sih kita bisa bikin apps segala macamnya, tapi bagaimana ini nanti bisa benar-benar mengefisienkan, membuat warga itu menjadi nyaman hidup di sana ke depannya. Nah hal-hal tersebut tadi Mbak Desi bilang ini satu lompatan baru dan Presiden memang ingin agar ini tidak business as usual. Beliau kadang-kadang, ayo kita pikir out of the box gitu ya. Gitu. Jadi kita coba nanti membuat satu pola manajemen baru dengan birokrasi yang juga akan merupakan pionir-pionir tadi. Nah ini good governance kan kalau kita sekarang selalu bicara ESG, environmental aspeknya diperhatikan, social aspeknya, tapi tidak kalah penting adalah good governance, transparency, tidak ada inilah birokrasi yang berbelit-belit, tidak ada korupsi dan lain sebagainya. Ini bagian dari ya, itu bagian dari budaya yang baru yang akan kita coba tanam sebagai satu model untuk urban managers kita ke depan, bagaimana mengelola kota secara ESG tadi, environment, social, and governance. Gitu. Iya, dan jadi berarti kan sistemnya dulu. Biasanya kalau sistemnya diubah, perilaku ikut ya. Betul. Contohnya kalau kita di Indonesia sering buang sampah, tapi pas ke negara tetangga yang dilarang membuang sampah dan bahkan didenda, itu langsung perubahan perilaku. Iya. Jadi sistemnya itu yang penting ya. Betul. Dan mungkin misalnya kita akan menerapkan reuse, reduce, and recycle untuk solid waste manajemennya. Itu juga nanti akan behavior tersendiri gitu ya. Behaviornya karena sistemnya itu sudah ditetapkan dan juga memang diimplementasi ya. Betul. Ini menurut saya ini sangat menarik ya untuk kita lanjutkan perbincangannya khusus mengenai smart city ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Bambang Susantono selaku Kepala Otorita IKN Nusantara. Kita membahas mengenai pembangunan ibu kota kita yang baru dan tentu saja ini mimpi ya kita semua tuh excited ya sebenarnya ada kesempatan dari membuat dan membangun sesuatu itu dari nol ya. Dari scratch. Ya dari from scratch, from the beginning. Jadi jangan sampai ya istilahnya kita hanya memindahkan masalah yang kita hadapi sekarang di ibu kota yang saat ini akan menjadi masalah di ibu kota yang baru. Biasanya ada yang namanya unintended consequences ya. Contohnya kan di Jakarta kan, siapa sih yang ingin hidup di tengah polusi? Betul. Tidak ada. Tapi prakteknya sangat polusi itu ada di mana-mana. Kita tidak ingin hidup dengan begitu banyak sampah, tapi realitanya kita memproduksi begitu banyak sampah. Nah, supaya unintended consequences ini tidak terjadi di IKN, karena ada kesempatan untuk membangun dari awal itu sistem yang sudah baik. Misalnya masalah recycling atau penggunaan mobil listrik dan lain sebagainya. Yang susah sekali sepertinya diterapkan karena infrastruktur atau sistemnya tidak ada. Misalnya di ibu kota itu sendiri. Tapi di sini ini bagaimana nanti smart city dan sustainable city, green city ini yang bisa mengubah perilaku kita sehingga kita hidup sebagai orang-orang yang memang smart juga. Iya, betul sekali. Jadi kita sedang mempersiapkan the blueprint of smart city yang seperti Mbak Desi tadi sampaikan, sistem and governance-nya harus jelas. Dengan itu semua dan didukung oleh infrastruktur ya. Misalnya di sana infrastrukturnya kita nggak akan lihat lagi kabel di atas pasti itu ya. Tidak ada. Pasti semuanya di box utilities dengan ada kapasitas bandwidth yang bagus misalnya gitu ya. Sehingga nanti para tower-tower ataupun rumah-rumah yang ada di sana itu istilahnya Pak Soeharto Monoarfa tinggal plug and play. Iya, apa? Semua terkoneksi ya. Terkoneksi masalah wifi, sinyal buruk dan lain sebagainya tidak akan ada ya. Insya Allah gitu ya. Kalau transportasi nanti bagaimana? Apakah semuanya harus berbasis listrik, EV dan lain sebagainya, Pak Bambang? Betul. Kita ingin agar hanya electric vehicles yang beroperasi di sana.
Kemudian juga tadi accessibility-nya 10 menit ke berbagai macam pusat-pusat aktivitas kegiatan. Dan yang penting juga adalah public transportnya. Kita sebetulnya ingin public transport on demand begitu ya, sehingga orang bisa misalnya kalau dari poin A ke poin B, mereka bisa gunakan apps untuk mencoba melakukan perjalanan. Driverless car jangan-jangan ya. Mudah-mudahan kita coba juga itu nanti. Jadi banyak hal yang berhubungan dengan intelligent transport system yang harus kita siapkan. Dan kalau kita mau ke arah sana kan harus ada infrastructure to vehicle, vehicle to infrastructure yang bisa berinteraksi. Iya, dan masalah misalnya air, penyediaan air ini di sini salah satu yang menjadi masalah di Jakarta ya. Kita menguras begitu banyak air. Nah, bagaimana nanti di sana untuk ketersediaan air dan juga pengelolaan sampah dan memastikan bahwa tidak ada polusi yang dihasilkan oleh kalau ada industri-industri di sekitarnya itu bagaimana? Iya, untuk air tadi kita sekarang Kementerian PUPR sedang membangun dam Sepaku Semoy yang diharapkan nantinya akan bisa menyuplai air baku untuk 5 juta penduduk. Kalau kita lihat IKN kan sebetulnya hingga nanti 2045 kita harapkan sekitar 2 juta lah paling 2 banyak. jutaan gitu ya. Dan itu akan dibatasi ya jumlahnya. Kita jangan nanti tiba-tiba ya itu seperti scrolling ya. Scrolling, nanti seperti Jabodetabek semakin lama semakin luas. Tiba-tiba ada 35 juta. Betul. Jadi akan dibatasi ya. Dibatasi, dan untuk air baku tadi insya Allah nanti setelah kita treat maka air di sana itu menjadi air minum, potable water. Jadi orang bisa minum langsung dari tap. Ada treatment plan-nya. Betul, ada treatment plan-nya. Kalau untuk energi supply-nya itu sendiri, listrik dan lain sebagainya harus ramah lingkungan. Betul, harus juga. ramah. Dari energi terbarukan dengan solar panels dan sebagainya gitu. Itu semua akan dikombinasi sehingga sekali lagi kita ingin agar paling tidak IKN ini bisa karbon netral. Ya harus dong, apalagi kita punya target 2050, 2060 ya, betul, zero carbon emission ya. Bahkan kalau bisa kita karbon negatif. Kalau Butan bisa, kenapa kita nggak bisa? Karena kita punya 70% kan di sini yang bisa jadi carbon sink, yang bisa menyerap karbon. Tentu kita akan kontrol yang build up environment dan operasinya tadi dengan electric vehicles, dengan kemudian juga bagaimana kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan energy emissions gitu ya. Nah, semuanya itu nanti akan kita kontrol dan diharapkan nanti balance-nya. Harus dimonitor terus-menerus ya. Jangan sampai ada yang merambah hutan atau menebang pohon dan lain sebagainya. Kalau ini pertambangan dan aktivitas dan lain sebagainya kan sudah akan tidak boleh kan kalau sudah berjalan penyelenggaraan ini. Artinya nanti itu semua akan terkontrol, yang sudah ada sekarang harus dihutankan kembali misalnya, ataupun yang direklamasi bolong-bolong itu kita bisa jadikan juga misalnya danau atau apa sebagai bagian dari nature-nya sendiri. Jadi istilahnya ada pendekatan nature based solutions. NBS itu memang sekarang digalakkan di dunia ini sehingga kita tidak hanya membangun istilahnya grey infrastructure, struktur-struktur tapi juga green infrastructure, dan itu dikombinasikan di antara kedua itu. Iya, dan ini kan ada perubahan sistem, kita mau tidak mau nanti harus menyesuaikan dengan kehidupan di sana yang kita harapkan jauh lebih sehat ya. Betul. Salah satu yang dijual itu. Sehat ini kan merupakan bagian dari visi misi dari kota ini. Bentuk yang sehat itu apa? Selain ada rumah sakit di sana, tapi berarti harus ada hidup sehat juga kan di situ. Kualitas hidupnya harus baik gitu ya. Jadi kalau kita lihat kota-kota baru yang dalam tanda petik mungkin sukses, itu selalu ada 3 hal, di samping tentunya infrastrukturnya bagus. Satu, fasilitas pendidikan, tadi kita sudah diskusi, fasilitas kesehatan. Ketiga, lingkungannya juga harus baik. Nah itu, dan orang yang harus keempat, bisa jalan kaki kemana-mana. Yang keempat tuh amenities-nya juga ada. Jadi itu baru bikin orang betah kampanye gitu ya. Kalau itu sudah ada ya dalam blueprintnya itu sudah. Nanti. Jadi pusat-pusat olahraga, tapi buat trekking dan lain sebagainya. Betul. Jadi yang sekarang sedang kita rapikan adalah konsistensi antara rencana induk, Mbak Desi, rencana tata ruang kawasan, rencana detail tata ruang kawasan, sampai yang paling bawah itu rencana tata bangunan dan lingkungan. Dan ini sifatnya masuk ke blok, subblok sampai persil. Ya, ini semua disiapkan oleh Kementerian PU, Bappenas, dan juga ATR BPN. Dan kita harapkan dengan urban design guideline seperti ini, kita tadi bisa mengontrol agar kota ini nanti ke depannya tetap green, tetap inklusif, ada smartnya, gitu, dan sustainable yang penting. Tapi apakah ada sistem pemerintahan yang baru kalau begitu? Kita kan ibu kotanya di situ, tapi juga banyak sekali ya kita selain eksekutif kan ada legislatif, ada yudikatif, dan juga anggota DPR, MPR, dan lain sebagainya. Ini nanti seperti apa? Apakah akan ada perubahan dalam interaksi ataupun sistem dari memanage bukan saja ibu kota ini, tapi memanage seluruh negara dari ibu kota yang baru ini?
Yang menarik kalau saya lihat nanti interaksinya akan lebih humanis ya. Dalam arti begini, kalau di sini kan antara satu kementerian lain mungkin harus naik mobil ya. Iya. Kalau di sana kita sediakan koridornya, sehingga di koridor itu pun Bisa nanti naik akan sepeda mungkin. bisa naik sepeda juga. Dan itu Seperti di interaksinya negara-negara akan lebih hangat. Skandinavia, Menteri. Betul. Kita harapkan nanti tentu kita juga desain vegetasinya, pepohonannya sehingga orang nyaman untuk melakukan itu semua. Ataupun kalau agak jauh sedikit, mereka bisa naik public transport yang elektrik tadi. Gitu. Iya, ini menarik, asal jangan nanti yang terjadi adalah kesenjangan. Biasanya kalau di kota metropolitan kan kesenjangan antara yang secara ekonomi itu cukup luas. Yeah. Nah ini akan dijaga ya tentu saja. Insya Allah, gitu. Karena kita harapkan kan a city for all ya. Iya. Dan itu tidak hanya untuk warga sendiri, tapi juga bagaimana nanti orang yang berkunjung. Iya. Kita harapkan juga merasakan kehangatan dari kota ini. Tentu ini nggak bangun 2-3 tahun jadi ya, Ya, Mbak enggak. Itu Desi berapa ya. ini deadline-nya kapan sampai kita betul-betul merasa bahwa ini sudah jadi dan 10-20 tahun ya mungkin ya? 15-20 tahun itu mungkin kita akan mulai lihat bagaimana kota ini nanti akan beraksi dalam tanda petik. Tapi sebetulnya blueprint kita kan sampai 2045 ya. Ya. Jadi Pas untuk ini ulang tahun 100 tahun Indonesia. Betul. Wow, luar biasa, itu pasti menarik sekali. Tapi akan sangat menyenangkan kalau kita melihat misalnya pejabat-pejabat kita juga ke kantor naik ini jalan kaki atau naik sepeda dan berinteraksi Betul. satu sama Interaksi lain. itu Ya. yang- Tapi yang- jangan ya, ya. tapi dipastikan juga bahwa ini kota untuk semuanya. Yes. Istilahnya kalau dibatas-batasi hanya 1 juta atau 2 juta orang yang tinggal di sini, jangan-jangan ini juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tempat lain yang merasa kok kita juga tidak diperbaiki gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Artinya ini kan jadi model ya. Ya jadi model. Model dan kemudian Untuk siapapun memperbaiki kota welcome untuk lain. masuk kota ini tentunya kalau mereka mematuhi tadi governance-nya kan. Kita ada sistem, ada governance yang memastikan environment-nya terkontrol, social cohesion-nya ada gitu ya. Itu yang akan menjadi warna yang unik. Iya, yang dari penting Nusantara ini. konektivitasnya harus bagus. Betul. Ya, dan tentu saja ini memerlukan infrastruktur yang terakhir ya secara teknologi dan lain sebagainya. Ya. Pak Bambang, kita masih ada satu segmen lagi ya. Kita masih dalam Insight with Desi Anwar, tetaplah bersama kami. Bersama Insight with Desi Anwar, tamu saya kali ini Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN Nusantara. Kita membahas mengenai pembangunan IKN Nusantara yang ditargetkan selesai, ya paling tidak yang bagian pertama ya, tahap pertama tahun 2024, tapi mungkin keseluruhannya akan selesai pada tahun 2045. Nanti kita merayakan 100 tahun Republik Indonesia. Pusatnya akan di tengah hutan. Dengan modern. dengan modern, cita-citanya ada peradaban yang baru, kita hidup dengan suasana ramah lingkungan, dengan kota yang humanis, inklusif, secara ekonomi juga ada pemerataan, dan mudah-mudahan ini akan menular ke seluruh Nusantara itu sendiri, bukan Sebagai Nusantara model yang baru sebagai pengelolaan kota. sebagai model, dan ke depannya kita harapkan juga kota-kota lain, ya, apalagi Jakarta misalnya, kita bisa jadikan smart city juga. Jangan kita hanya memiliki satu saja smart city. Takutnya nanti terjadi urbanisasi ke sana dan menimbulkan masalah lagi kan ya. Pasti mahal untuk membangun. Kita sudah mungkin diskusi ini dari mana uangnya, dan mungkin perlu diingatkan kembali untuk membangun, dan dengan fase-fase ini total berapa triliun? Hampir 500 ya? Iya, ada satu angka yang memang dikeluarkan Bappenas sebagai angka indikasi 467 triliun, tapi itu stretch hingga 2045 sebetulnya. Dan sumbernya dari mana Sumbernya saja? ada, secara garis besar selalu ada 3P ya, private, public, and people. Jadi kalau Crowdfunding. kalau saya selalu bilang kalau dulu PPP, public private partnership, sekarang harus ada people-nya, karena kita harus membuka juga ruang bagi komunitas untuk juga membangun sesuatu di situ, dan kota itu selalu terbuka untuk berbagai macam jenis pendanaan. Nah, kalau kita lihat di dalam blueprint kan memang ada APBN, ada BUMN gitu ya, kemudian ada juga dari dengan private, kapasitasnya masing-masing. ya. Kemudian, APBN berapa persen? saya kira nanti begini, yang unik adalah
APBN ini akan menurun diharapkan seiring dengan perkembangan kota itu sendiri. Pada tahap awal ini tentu APBN akan menjadi backbone. Mengapa? Karena kita sebagai bangsa juga ingin menunjukkan bahwa ini loh kita serius membangun kota. Jadi hingga 2024 saya kira dominasi APBN akan tetap besar. Nah, tentu pada waktu yang sama kita juga akan we are talking to many investors gitu ya. Contohnya siapa-siapa saja? Karena kalau tidak salah ada satu yang SoftBank itu katanya nggak jadi ya, mundur ya. Masih banyak sebetulnya. Kalau saya lihat daftarnya di tempatnya Pak Bahlil, Menteri Investasi, itu banyak sekali yang interest gitu ya. Banyak itu berapa? Lebih dari 10, lebih dari 100 atau? Yang saya lihat sementara ini lebih dari 20. Lebih dari 20. Ya, dengan berbagai macam size ya, karena tidak semua kan investor kelas besar sekali, tapi ada juga lokal, domestik atau internasional? Lokal dan asing. Dan bahkan pada waktu pertemuan kami dengan para developers yang besar-besar, mereka menyatakan siap. Oke, siapa-siapa gitu. mereka, dan tentu saja kan harus pilih-pilih ya, jangan sampai ada investasi yang akhirnya tidak sesuai dengan ini yang human nature, culture dan filosofinya yang diinginkan ya, investor seperti apa yang paling cocok buat IKN ini? Kita selalu bilang bahwa we are going to have a green cities, right? Dengan social justice-nya baik, dengan governance-nya baik, sehingga mereka harus ikut urban design guideline kita seperti itu, mereka harus ikut seperti itu. Dan kami juga berkeyakinan bahwa kalau kita punya ESG baik dari awal dan kita jaga itu sebagai model, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menarik ke partisipasi swasta, baik dari dalam maupun dari luar. Karena ESG ini kan satu mantra baru ya di international community gitu. Jadi regardless kepada mereka besar kecil ataupun sangat besar gitu ya, atau menengah, kita welcome, dan kemudian nanti akan tetap harus dalam koridor tadi. ESG-nya kita jaga. Ya, gitu. dan juga jangan sampai menciptakan istilahnya, taruhlah ada investasi di real estate sehingga terjadi harga rumah atau harga properti yang tiba-tiba melonjak dan lain sebagainya. Begitu kan Pak Bambang? Kan harus hati-hati kan dalam mengelola investasi ini supaya tidak justru menimbulkan permasalahan ya dalam tata kelola dan pelaksanaannya. Paling the best ya, kira-kira yang sudah goal atau yang betul-betul serius untuk berinvestasi di, kalau bisa share kira atau paling tidak dari luar negeri lah. Semuanya bilang mereka serius ya, dan tentu ada dua investor besar yang sekarang ini memang ditangani langsung ataupun kita support dari kantornya Pak Luhut, yaitu dari Abu Dhabi, UAE, dan satu lagi dari Saudi Arabia, itu yang besar-besar. Tapi sekali lagi kami ingin agar ini terbuka juga buat yang lain gitu ya. Tidak hanya yang besar-besar seperti UAE ataupun Saudi Arabia, tapi yang lain juga saya lihat dari Korea banyak yang menyatakan minat, dari China juga ada, US juga menyatakan, kemudian juga yang tadi lokal juga, we are ready dia. Mereka bilang bahwa kita juga ingin menunjukkan bahwa Merah Putih pun juga ingin berkontribusi gitu ya. Dan yang menarik Mbak Desi, saya juga menerima misalnya dari diaspora global, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri ya. Nah ini bagus supaya jangan ada brain drain. Betul. Justru berikan mereka tantangan. Betul. Tertarik? Mereka sangat tertarik, dan mereka sebagai apa? Sebagai macam-macam, dan atau? Sebagai investor ataupun sebagai pelaku ya, dan juga yang punya knowledge gitu ya. Dan mereka langsung bilangnya gini, boleh nggak Pak Bambang kita punya rumah diaspora di IKN, sehingga kami yang di luar negeri ini terwakili dan hadir di IKN gitu. Nah ini cara-cara seperti ini saya kira bagus gitu ya. Ini dari komunitas kan, from the people, by the people, for the people. Gitu. Dan itu kita berikan ruang. Gitu. Dan teknologi pasti ini sudah given lah kalau untuk IKN ini. Harus bisa menjadi rumah yang semua itu berbasis teknologi ya, berbasis digital, berbasis internet. Sehingga mungkin juga investasi-investasi di situ mau tidak mau kan harus betul-betul besar dan serius ya Pak Bambang ya. Betul, dan yang ingin kita wujudkan kan ini kota untuk semua ya, a city for all. Dan itu artinya kita juga harus merangkul semua pihak yang memiliki komitmen, yang memiliki tadi ide, keseriusan untuk juga berpartisipasi. Dan ini dilibatkan kah? Dilibatkan, ya kita jangan buka sampai itu. kesannya itu kan top down, apalagi dengan masyarakat setempat maupun yang di sekitar kan. Ya? Iya, itu kalau kami menerima banyak sekali usulan Mbak. Misalnya kami membuat taman anggrek hutan, khusus saja anggrek hutan. Atau ada yang bilang, Pak di sana banyak artefak-artefak dari pohon-pohon yang sudah ratusan tahun. Kenapa nggak dibuat museumnya Pak? Atau ibu-ibu yang, Pak saya ingin mempunyai satu rumah kebaya Nusantara di sana. Oh, wow. Gitu kan. Gitu.
Jadi Terus dari mana? bagus sekali nih kalau ide-ide ini semua bisa ide-ide itu masuk ditampung. dan mereka tidak bergantung kepada dana pemerintah. Mereka bisa Ya sendiri ini, gitu ya. people funding ini Yes, the sendiri. people funding itu tadi. Jadi P4 itu yang saya ingin wujudkan di situ juga. Gitu. Iya, dan ini good governance ini juga kan kita harapkan dengan semuanya ada keterbukaan, ya transparansi dan juga kolaborasi, kita harapkan justru bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia dan dunia ya sebenarnya. Yang number one itu kan masalah lingkungan hidup, masalah perubahan iklim, kita harus mengurangi emisi, tapi juga di situ adalah masalah kesenjangan sosial, masalah kesenjangan ekonomi, dan juga gap antara pusat dan daerah, dan belum lagi gap, nah ini pendidikan. Betul, ya, pendidikan kesehatan juga. Karena dan biasanya kan kita selalu antara wilayah barat dan timur ada kesenjangan ini. Kita harapkan ini semua bisa teratasi paling tidak ya. Betul. Bisa betul. mimpi. Kita memang mengharapkan Kesana. bahwa semua tadi yang PR-PR besar yang ada di dunia ini yang juga kita alami gitu ya, itu bisa kita paling tidak kita perkecil ataupun kita hilangkan sama sekali sehingga ini menjadi kota yang inklusif, yang equitable, tapi sustainable juga. Dan satu hal lagi mungkin yang kita belum sentuh ada resilience. Nah, Bagaimana kota itu resilience. nanti akan resilience untuk menghadapi berbagai gejolak, tidak hanya ekonomik dan finansial, Tapi sekarang biasanya kita politik bicara juga. politik dan Sering. health juga kita Nah, dulu ini. nggak masuk health kan. Iya. Kalau sekarang ini resilience selalu harus masuk health juga gitu ya. Apalagi ke kalau di depan. situ nanti ada pusat-pusat laboratorium riset dan lain sebagainya. correct, yeah. Kerjasama dalam membangun ini, tentu saja banyak stakeholdernya. Tapi kan diperlukan pakar-pakar pemikir dan juga yang bisa ya arsitek-arsitek yang luar biasa. Dengan siapa-siapa saja khususnya di internasional, Pak Bambang. Karena ini kan memerlukan SDM yang luar biasa. Iya. Canggihnya juga untuk membangun sesuatu yang Kami bagus. terbuka Mbak Desi dengan berbagai macam asosiasi dan juga kumpulan profesi. Misalnya The Intelligent Transport Society itu dari dunia ini juga yang tadi untuk mewujudkan smart cities gitu ya. Ataupun asosiasi dari perencana kota dunia yang kebetulan tahun ini kongresnya akan di Bali. Mereka juga menyatakan bahwa kita siap untuk membantu pemikiran gitu ya. Tapi banyak lagi di luar itulah, climate change specialist ataupun juga forum-forum untuk climate change, untuk menghitung dari bagaimana cara memverifikasi, memonitor, dan juga mereport kondisi dari emisi kita, karbon kita. Jadi dari kiri kanan atas bawah kok rasanya positif gitu. Itu yang kalau di membuat atas kertas saya juga excited ya. Nanti Iya. mungkin kalau lain kali kita ketemu kita langsung ke lapangan. ke lapangan. Siap. Pak Bambang, Anda sebagai sudah cukup lama ya di perbankan ADB di Manila ini, ada punya dari Pak Bambang sendiri ya wish list atau your own signature yang ingin dikontribusikan lah sebagai kepala otorita IKN ini yang Jadi as a Bisa first saja. ya, as a first kepala ini tentu harapan saya meletakkan satu fondasi dengan konsep-konsep yang Mbak Desi tadi sebutkan. This is going to be a green, climate friendly, inclusive gitu ya, kemudian Nyaman, resilience, nyaman, humanist. humanis dan sebagainya. Dan itu hanya bisa diwujudkan kalau semua pihak mendukung. Dan melalui kesempatan ini juga saya ingin menghimbau semua elemen masyarakat, komunitas tadi yang punya ide-ide bagus, please gitu ya, kita terbuka kok untuk itu semua. Dan dengan dukungan semua pihak, saya kira kita bisa mewujudkan satu model baru tadi untuk mengelola kota di masa depan yang berbeda dengan apa yang kita punya sekarang, sehingga kita benar-benar mempunyai kota yang humanis, kota yang livable, dan mempunyai resiliensi untuk kedepannya. Iya, dan menjadi prototipe atau kota model dan contoh ya. Betul. Kalau memang sudah berhasil tentu bisa kita harapkan kita terapkan ke seluruh Indonesia sehingga nanti dah seluruh Indonesia itu sendiri Nusantara ke Nusantaranya itu sendiri memang humanis, inklusif dan juga kita mengapresiasi kekayaan alam yang kita miliki, kita rawat dan tentu saja kita bisa sejahtera lah. Ya, semoga kalau memang tujuannya baik dan dilakukan dengan baik, dengan niat baik, dan dengan orang-orang baik harusnya Insya Allah. bisa terjadi. Kita Pak Bambang, wujudkan itu bersama ya. iya, sukses sekali lagi Pak Bambang ya, sebuah jabatan yang luar biasa menarik dan menantang tentu saja. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Jangan lupa masih ada COVID-19, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker dan hindari kerumunan. Dari saya sampai jumpa, stay safe.
Bye-bye.